menurut gue ya, sorry nih, fight terburuk lo dalam sejarah. Ya lawannya siapa? Gua ngitung-ngitung ada 16 pukulan ke kepala belakang. Ah, lo orang tua aja emosian, apalagi bocil. Jadi, makanya. Wasit juga ngebelain dia. Pertama kali yang marah-marah dulu tuh siapa? Si Paris, pendukung-pendukung dia sama nih agak blown gitu. Iya lagi. Nih. Ini gue nggak ada ya. Ini serius gue ngerasain ada benjolan-benjolan. Assalamualaikum. Halo Ci. Apa kabar? Kabar. Kak Rudi mana Kak Rudi? Ada di dalam. Masuk. Lawannya Kenzo nih. Lawannya Kenzo udah gede itu, cepet tuh. Ya kan? Langsung naik. Tinggal cari Kenzo nih. Mana Korut? Di kanan. Korut mana Korut? Korea Utara. Korut. Beuh. Mantap jiwa. Beuh. Rapi-rapi dulu. Lu sibuk banget. Nggak muat ya? Aduh, Nggak muat ya? World Influencer Champion. Juara dunia influencer dong. Jadi influencer lu sekarang. Jadi influencer. Orang influencer jadi fighter. Iya. Ini lo fighter kenapa jadi influencer? Karena udah pensiun. Pensiun. Aki-aki nih. Siap. Ini Korut nih, Korea Utara. Emang. Lumayan lah ya, iseng-iseng berhadiah dapat 3 sabuk. Waduh. Gila, 3 sabuk dong. Baru pertama kali di Indonesia kayaknya orang fight langsung dikasih 3 sabuk. Yoi. Ya, Sabuk pertama sabuk apa nih? Influencer, influencer juga. HSS, terus habis itu World Influencer Championship, habis itu Champion HSS Boxing. Lumayan ya, sabuk baru lagi di desainnya ya, sedang lah. Baru merampas sabuknya dari tuan rumah lagi. Tuan rumah lagi recall. Maaf ya Paris ya. Anjing banget. Ini ya. Sekarang dengan mudah ini katanya sabuk lo ini kebakaran kok ada sekarang? Bikin lagi tapi jelek banget. Oh lo bikin duplikatnya mama. Cuman kan jelek. Ini oh kulitnya gini jadinya ya. Iya, tapi nanti gue bikin yang lebih proper lah. Iya. Ini siapa yang bikin tuh duplikatnya ke siapa? Bro. Sidik. Bukan, beda lagi. Kurang lebih kalau yang bro sama. Nih sabuk legend nih. 100 MMA Pertama dulu kali ya? Pertama kali Ko Rudi dapat sabuk. Pertama kali. Iya. Gara-gara sabuk ini nilai ke One Championship-nya lumayan. Iya. So champion soalnya. One Championship-nya udah langsung 3 digit ya. 3 digit. Yang kemarin berapa digit? Yang barusan? Sama lah. Bohong. Bohong. Udah gosip udah beredar di luaran sana ya. Mohon maaf. Sama aja lah. Mohon Yang penting maaf. bisa buat inilah, beli nasi padang ya kan. Bisa buat beli popok ya. Popok. Gimana rasanya hidup sebagai champion? Asik lah aja, asik. Karena tinggal pembuktian kan. Kemarin kan dibilang kemarin fightnya lucu. Oke. Kalau mau yang nggak lucu fightnya, di roast gua. Kita bikin nggak lucu. Emang masih mau fight lagi lo? Kalau dia mau di roast gua, gas. Lo tuh bener-bener ya pensiun tobat sambal. Makanya gue bingung nih. Pensiun, fight lagi. Ini capek banget lo kayak gini. Ini kalau Randy Pangalila kan pensiunnya bener-bener pensiun yang hakiki, pensiun yang sesungguhnya. Ya. Kalau lu pensiunnya tobat sambal. Udah 4 kali gue berarti pensiun. Kenapa? Emang api itu nggak pernah padam? Apa kenapa? Saat udah mulai padam, ada aja ya kan yang siram bensin lagi. Nyiramnya Nyiramnya banyak lagi. Bukan cuma dikipasin doang, disiram bensin. Siram bensin, dikipasin lagi ya kan. Ya udahlah gas. Tapi lu mau sampai kapan sih begini kok? Ada yang nantang, terima. Kayaknya abis ini mah udahlah. Tahu diri. Nggak percaya gua. Nggak percaya gua. Kalau itu tergantung angka lagi. Angkanya fantastis, oi. Tapi gosipnya itu benar segitu. Hampir. Jangan kemarin segitu. Gara-gara takut pajak. Enggak lah.
Sebenarnya yang kalau gue mau nurutin angka ya, yang Warzone kan jauh lebih fantastis, 3 kali lipatnya. Sebenarnya Warzone juga nawarin lo lawan Paris di sono. Iya. 3 kali lipatnya. 3 kali lipat. Berarti berapa? 3 Wih, M. 3 miliar. Yo, santai Ya, aja. tapi pay-per-view kemarin tuh tembus berapa? Nggak tahu, gue belum tahu, belum update. Belum ada update ya? Soalnya banyak bajakan juga ya. Sayangnya gitu lah. Ini gimana kita combat sport mau maju kalau Oh, masih dibajak-bajak begini? Padahal fight card yang lain bagus-bagus kan. Ya oke lah, nggak ngarepin fight card gua aja anggapnya. Tapi yang lain tuh seru-seru, bagus-bagus. Iya, itu fight card iya fenomenal tergila yang pernah ada di Indonesia sih. Itu Asli. kualitas top-topnya fighter Indonesia Iya. malam itu ya. Kayak nggak ada undercard gitu ya. Iya. Asli. Dari mulai Adrian Mateis versus Egy Rosten, Iya. Laude Abdul Haris versus Larry Sivu, Roy Tua versus Anthony. Wah, Ahmad Sofyan lawan Wayan. Wayan, itu gila itu. Luar biasa sih. Tapi kalau yang tukang galor itu masuk ini nggak? Sayang sih tukang gol masuk pay-per-view ya. Itu boleh lah gratisan lah. Itu nggak termasuk top-topnya fight Indonesia emang? Bagus, cuman kan lawannya kayaknya kurang menjual aja. Kalau Andika Golden Boy, Asir Kewas itu juga top-topnya Wah, Indonesia itu mantap, itu seru banget. Gila, fight-nya aku aja duduk sampai begitu, sampai gremes gitu. 10 Om round. Nelson, kalau lihat Om Nelson lucu banget dah. Tegang deh. Dia. Wah, panik sendiri dia. Tekan lah, itu anak buahnya dia juga kan. Si itu ya. Aser. Ya. Iyalah. Itu pantatnya nggak Deg-degan. naik turun itu. Kayak orang ambeien deh ya. Iya. Khawatir banget itu. Iya, seru lah itu. Nah ini kemarin bisa dibilang kita masa berdiri begini kok ngobrol. Berdiri lah, iya. Berdiri aja ngobrol Dia kita. kuat, kamu tadi nggak latihan kan? Nggak latih ya? Dia berdiri biar Berdiri kuat. aja kita. Berdiri biar kuat. Push up aja sekali nih ngobrol push up. Pas squat. Mau di mana? Apa Mau di burpees? mana? Di sini aja. A few moments later. Kita lanjut lagi ya. Ini aku lebih mau nanya ke arah pertarungan lo kemarin sih. Itu pertarungan macam apa, Bang? Itu pertarungan harga diri. Ego. Jadi ya ada drama-drama ya wajar lah. Tapi kayak gitu fight-nya itu menurut gue ya, sorry nih. Fight terburuk lo dalam sejarah. Ya lawannya siapa? Iya kan? Netizen bisa jawab. Iya dong. Gue menggunakan semua hal yang sah kok. Skill yang digunakan sah semua di dalam dunia tinju. Baru sekali dipakai, langsung tantrum. Bener nggak? Bukan gue yang mancing loh. Gue mau fine-fine aja gitu loh. Clinch, mukul boleh nggak? Boleh dong Ya diinjek. boleh. Mau sebanyak-banyaknya boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting aktif guys. Jadi kalian ini udah taunya cuman boxing, tapi nggak paham rules. Itu agak sedikit gimana ya? Aneh banget ya. Padahal udah di dunia dia. Dunia dia. Tapi malah kalah sama om-om yang baru belajar boxing 2 bulan. Nah, itu harus belajar lagi berarti. Ya harus belajar lagi lah. Jadi sebenarnya ketika clinch itu boleh. Boleh lah. Tapi dia nggak terima ketika clinch dipukul nggak terima. Mike Tyson Holyfield. Gimana? Kenapa Holyfield sampai digigit kupingnya? Karena Mike Tyson stres. Ketika clinch dipukulin. Gitu, udah pukul-pukul, di clinch, dipukulin lagi. Dia bingung balasnya gimana kan. Ya ini terjadi sama Paris. Baru sekali clinch aja dia udah langsung stres. Ya jadi kalau orang-orang bilang fightnya lucu, ya lucu lah lawannya begitu. Kalau mau yang nggak lucu ikut terus gue jamin. Nggak lucu. Nggak lucu ya. Dijamin nggak lucu, muka dia Sedih ya? nggak lucu lagi. Jadi Sedih sedih, ya? asli. Tapi ini kita ngomong berdasarkan fakta dan data. Ya. Lo, history fight lo dari awal tuh ngeri-ngeri semua. Iya. Orang itu sampai bener-bener kebawa emosional fight lo selama ini ya. Lo lawan Wardi, lawan lo di Muay Thai. Iya. Bahkan fight lo di amatir nggak seburuk itu kok. Iya. Ya karena emang. KO musuh lo di amatir kan? Iya. Ya satu kan kita udah banyak pur. Kita ikut terus dia. Ini debut loh. Kalian mesti cek dong. Rekor gua apa di tinju. Debut, ya kan? Nggak ada. Nggak ada. Udah ngikutin. Sebenarnya kalau dia nggak ada emosi-emosi sih, harusnya fine-fine aja ya fightnya ya. Jadi Bener nggak? fight itu jadi jelek gara-gara dia emosi. Tantrum. Tantrum. Dan dia melakukan banyak pelanggaran. Gua ngitung-ngitung ada 16 pukulan ke kepala belakang gua. Setelah fight lo lihat videonya lo Iya. analisa nih. Yang pertama kali, yang dia tantrum pertama, itu 4 atau 5 pukulan. Pukul tak. Ini benjol kepala gua nih. Terus ada kedua kali lagi sambil clinch, 11 kali pukulan. Tok, 11 kali.
Terus yang gue lagi nggak clinch, gue lagi nunduk gitu, dipukul dari atas ke bawah. Total 15 lebih dikit lah. Gitu. Padahal dia orang tinju nih. Padahal dia orang tinju. Kok gitu? Aduh, bingung gue juga. Gue sampai mikir, Jelasin dong Paris, kenapa begitu fight lo? gue sampai mikir gini, ini orang kok bisa naik turun secepat itu ya gitu. Naik turun secepat itu Tantrumnya maksudnya? tuh. Oh tantrum. Tantrumnya tenang, ledek tapi emosian gitu. Apa gara-gara masih bocil? Bisa jadi. Ah lo orang tua aja emosian apalagi bocil. Jadi, makanya. Dia bisa lebih parah lagi kan. Tantrum kan. Ya gimana ya? Masih, jadi kalau malam itu tuh dibilang penonton kecewa. Itu Iya. pada ngomong semua di satu klub malam itu tuh, ya anti klimaks. Ya, Masa fightnya gini? dia gimana? Lawan bocah tantrum. Malah ngeri, yang ngeri itu malah undercut lu. Iya. Main event, main event. Si Anthony England versus Roy. Ih, Jual beli fight gitu kelas ya. banget. Nggak ada gambek-gambekan ya kan. Sekarang lu gini deh. Gue udah ikutin rules lu. Gue udah ngepur banyak. Ya masa iya di ring gue masih diatur lagi. Lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gini. Lu mesti jual beli. Lu mesti diem aja. Ya nggak bisa dong. Gue stres dong. Wasit juga ngebelain dia. Ngebelain dia. Dia mukul pala belakang gua, ada gak peringatan? Gua sampai ngomong ke wasit, "Sit, pala belakang." Terus dia protes mulu. Lah kan ada wasit tuh gua. Gua sampai bingung, ini jadi mau ngapain gitu. Gua kan udah belajar selama ini ada game plan dong. Game plan ABC. Gua udah pakai nih. Oh, nyata dia kena nih ke game plan yang ini. Kok dia ngelarang-larang, nggak boleh meluk, nggak boleh mukul. Nih kalau mau kayak gitu bikin lu sendiri lah. Orang di boxing boleh kok. Ya gue makanya kesel. Udah dia banyak pelanggaran, banyak ngatur lagi. Bener gak? Jadi pertama kali yang marah-marah dulu itu siapa? Si Paris. Gara-gara lu clinch. Paris gara-gara gue clinch, gue pukul. Oke. Dan gue mukulnya ke samping loh. Masih legal. Legal. Kalaupun ke dekat sini kuping, selama masih nyentuh kuping, itu Legal. belum iya, masih legal. So aku di MMA kan lo mau pukul di belakang sini walaupun yang penting nyentuh telinga. Nyentuh boleh. telinga, bener kan? Iya. Ya, Kalau di itu MMA nggak di belakang. Iya. Masih aman. Dan itu misalkan kena pun, kalau gue kena belakang pun, itu bukan alasan dia bisa mukulin pala belakang gue seenaknya. Dan itu disengaja karena berkali-kali. Lihat sendiri aja videonya. Tapi clipper yang beredar selalu kesannya gue yang mulai duluan. Clipper di ASS lah, di video lah, atau orang-orang fans dia lah. Ya kan? Ini awal mulanya Paris. Loh, enggak. Dia duluan. Lo cek nonton baik-baik. Siapa yang duluan? Ya kan? Nah, Cek ini deh, cari. Yang gue penasaran tuh, lo tuh ngomong apa sih di atas ring tuh? Adu argumen apa? Sebenarnya mau adu tinju tuh atau mau adu mulut? Ya. Mau adu mulut, mohon maaf. Kenapa? Ini kayak emak-emak telenovela, gue bilang. Iya. Apa sih? Aku tuh gemes mau naik, mau fight juga. Udah gue aja deh, kesel gitu. Ya sekarang Adi cek deh, ada gak fight aku yang dulu kayak begitu? Gak ada kan? Fight aja kan? Yang banyak komplain siapa? Udah jelas ada wasit kan aku bilang, ini ada wasit tuh ngapain banyak protes? Ini ada wasit, Yang lo denger dia. deh ngomong apa sih? Jangan mukul, jangan deh. Jangan mukul. Terus gue mukulnya gimana? Kok komplain jangan mukul? Kan lagi bak pukul. Iya lagi baku pukul, terus slip, dia mukul nggak kena kan? Nggak kena slip, kita clinching kan? Clinching dia tuh maunya clinching udah, diam aja. Jangan mukul. Jadi pas mau mukul, jangan mukul. Nah gimana sih? Bingung gua. Kan ada wasit, kampret tuh gua. Ada wasit. Terus Itu, kenapa gua lo ngomong- hiraukan? Lo kan berarti kan lo hiraukan dong. Kalau dia komplain, lo hiraukan. Lo tanggepin. Kenapa nggak lo tanggepin aja? Lo cuekin aja. Ya tetap lo fokus aja. Kenapa lo tanggepin adu baca? Iya, ya kemakan juga sih. Gue jadi emosi juga. Satu emang ini fight berdasarkan gara-gara dia nggak sopan kan. Awal mulanya kan. Udah drama duluan kan dia. Raja drama lah. Pas fight pun masih drama. Gue jadi emosi gitu loh. Karena ini bukan fight yang kayak profesional. Lu nanti ketemu dia nih ya. Kita akan fight. Oh ya udah kontrak tanda tangan. Selesai. Ini kan bermulanya emang dari drama dia kan. Buzzer dia, tim dia. Jadi udah ada emosional duluan. Gitu. Kepancing juga lo emosi. Satu kepancing gara-gara itu, kedua dia banyak melakukan pelanggaran. Dia nyundul pala gua, lu tahu kan? Ya, Abis pala gua di belakang dihajar terus, dia juga main sundulan. Ya ada lihat kena sekilas. muka gua.
Gitu. Ada ini nggak lebam nggak? Wes aman, enak aja dia. Lihat yang lecet dia malah. Iyalah. Yang agak merah sebelah kirinya ya. Hidung sama samping ya. Hidung kena uppercut terus kan. Kena uppercut lo. Uppercut. Oke. Kena uppercut. Jadi kalau ada yang bilang gue pelok-pelokan doang, ya lihat mukanya aja sih. Iya dong. Iya. Karena yang clipper yang beredar ya cuma bagian pas meluknya aja. Tapi bagian gua mukul nggak ada. Gue ngeliatnya tuh, ini kayak anak SD berantem aja. Iya, iya. Yang ngadain anak bocah gimana? Kayak anak SD berantem yang, apa lu? Apa lu? Apa lu? Iya. Ujung-ujungnya cuma tabrak-tabrakan dada doang. Apa lu? Apa lu? Gitu. Ya. Tabrak-tabrakan dada bagian gua mukul. Jangan mukul. Jangan mukul. Ya. Oh gimana nih? Gua bingung mau fight. Anjir nih orang itu. Gua mau fight gimana? Ada wasit kok. Itu yang gua ributin itu. Iya sih lo nunjuk. Ini wasitnya. Wasit Ini juga nggak jelas. Lo ngomong tegas. gitu ya? Lo di atas sering ngomong apa deh? Kalau dari versi lo ngomong apa pas di atas sering? Pertama yang Teriak itu apa gue lu? bilang, ini kan ada wasit. Orang boleh kok kata gue, sah-sah aja kelincing sama mukul. Justru kalau clinch nggak mukul, itu yang akan diperingatkan. Karena nggak aktif. Pasif. Iya, itu. Baru diperingatkan. Ini pendukung-pendukung diri sama nih agak blown gitu. Belajar dulu berarti Asli. harusnya. Jadi harus ngerti rules boxing tuh kayak gimana. Jadi mereka pikir seakan-akan, oh nggak boleh nih mukul sambil nge-clinch. Itu boleh Pak. Lomachenko, Andrew Ward, si Holyfield, Jangan Better Beep. Jangan Semua minim pakai. literasi. Anjir, minim literasi banget, sama banget. Sama banget. Iya, gua gaya itu gue nyontek Andrew Ward. Gaya main gue kemarin. Browsing tuh udah. Cari Andrew Ward. Main jarak, deket, berbahaya, dia clinch. Di clinch dicari tuh momentum untuk menyerang. Begitu doang. Stres kan? Pertarungan kemarin lu nguras tenaga lo sih nggak, Pak? Ya Lo nggak- kuras nggak tenaga lo? lumayan. Karena satu lawan gue kan anak muda. Dia masih fit lagi prime-nya, badannya juga bagus kan. Dan ini dunia dia loh, gue ngejabanin loh. Kalau lu berharap gue seorang kickboxer yang baru ikut tinju 2 bulan, berharap gue main kayak Lomachenko, lu nya juga pernah ngaco. Iya kan? Gue baru 2 bulan ikut tinju. Nafas seorang MMA fighter switch ke boxer itu susah nggak, Pak? Untuk adaptasi. Cara kan kita ngatur nafas ya. Kalau Iya, ritme bernafas itu lebih kesulitan atau sama aja? Agak sama aja sih. Cuman emang gaya kita kan kadang kita harus mix sama grappling ya kan. Jadi sebenarnya gaya main clinch ini cocok juga buat gue. Kalau di Muay Thai juga kan gue banyak clinch juga gitu kan. Jadi gaya main ini udah cocok. Cuman yang jadi masalah kemarin adalah, lu sadar gak? Apa tuh? Kenapa harus ditaruh di jam 2.15 pertarungan gue? Nah, itu Gua dia. itu fight ngantuk banget sampai si Martin itu ngasih es ke muka gue. Es batu. Es batu. Taruh Sampai di gue mata. minta dicipratin. Karena gue ngantuk banget sumpah. Lu bayangin tanding ngantuk gimana sih? Iya sih. Kan kalau fight itu harus di posisi kita lagi paru-paru udah kebuka nih, lagi panas-panasnya, lagi on fire, baru fight. Ini posisi ngantuk. Ngantuk. Gue di Bion aja jam 12 gue udah ngantuk. Dan kemarin waktu menerima fight ini gue udah selalu bilang. Gue pengen fight tuh antara jam 11 sampai setengah 12. Dan itu hari Minggu, orang-orang juga pasti capek nungguin besoknya kerja. Kenapa mainin 2.15? 2.15 pagi nih. Yes. Kalau sesuai dengan rundown acara, itu harusnya fightnya jam. Kalau sesuai rundown nih, Rundown aja jam 1. Gue udah komplain. Ini malas banget ya fight jam 1 ya. rundownnya jam 1. Iya. Berarti rundownnya lewat sejam. Request 15. gua jam 11. Request jam 11. Dapat pengumuman rundown jam 1. Yang Tandingnya terjadi 2.15. 2.15. Untungnya udah latihan PSAT loh. Yes. Udah biasa sampai jam 3 pagi. Jam tidur gua itu udah jam 11 dari kemarin. Karena udah berumur juga ya kan. Iya sih, ada aki-aki lu ya. Laki-laki suruh begadang. Oh dia memang begadang, tidurnya pagi terus. Katanya sering begadang sama Om Nelson. Iya, sampai jam 4 ya. Telur 2. Iya. Ya, gara-gara begadang telur 2. Makanya gua kerjain Tom Nelson. Oh, jadi dia bawa lu ke habit dia lah. Ke Udah habit bawa dia. ke rules boxing permainan dia. Habit bertarung pun di jam segitu emang mau dia. Anjir, ngantuk banget. Kalau ada yang videoin pasti lihat tuh gua ditaruhin es di muka gua. Karena saking ngantuknya, Pak. Tapi pernah ada fight juga Pak sampai jam 4 subuh Pak di Lindu Aji. Pernah denger nggak? Di Platnas Muay Thai juga ada kan, dan gua Wih, protes. pertandingan Muay Thai Gue protes banget. Kita gue ini ngaco ini. ini Nggak atlet bener. apa-apa ini. Gila. Dan itu bahaya buat tubuh. Iya sih, karena
tidak pada siklusnya Iya, gitu. ya tubuh kita kan Ngelewatin lagi siklus aktif manusia. bekerja juga tuh, lagi pembersihan lah apa, dipakai buat tanding lagi, udah nggak Itu bagus. kan Dan dia ngantuk. waktunya organ-organ kita istirahat, Istirahat. secara sunatullahnya ya, secara memang manusianya kan. Betul, Secara biologisnya ya memang jam tidur, ya benar, jam istirahat. benar. Ini Ini udah dipaksa mau jam subuh gua tanding, gila. Cuman di Indonesia doang kayaknya ada fight-fight sampai subuh. Atau Iya. di luar negeri ada sana? Nggak tahu juga ya. Kacau sih menurut Ini gua. Lindu Aji tuh dulu pernah sampai jam 4 subuh. Muay Thai juga lu pas nemenin. Pas temen si Dwi itu dan Iya. tim gua ya, Udah akur belum, Max? biasa aja, santai aja. Udah enak sekarang. Biasa aja lah. Biasa aja. Kemarin main juga kan di undercut lo. Main. Warzone nggak main dia. Aman. Dia menang poin ya kemarin. Poin. Baru kali itu dia menang poin ya. Biasanya kau sih. Iya, mungkin lawannya lumayan kali ya. Atau memang dia lagi ada penurunan performa apa gimana? Wah, gua kurang paham. Saya bukan pelatih ya, Pak. Tapi kan pas dulu lo pegang kayaknya ini. Sadis ya. Iya. Sampai petinju patah tangannya. Ongen. Iya. Dua-duanya pakai tangannya gila. Ngeblocking tendangan patah dong. Iya, masih berbahaya lah dia, masih bagus. Terus kalau lo lihat sekarang Muay Thai bisa masuk di event sekelas HSS versus Quantum, gimana tuh Pak? Tanggapannya Pak? Tanggapan ya, kalau gue sih emang mensupport majunya combat sport, jadi fine-fine aja, bagus. Artinya ya Muay Thai juga ada harapan untuk naik lagi, maju lagi. Karena selama ini kita tahu lah, organisasi amatir kan sucks banget kan. Parah. Sebenarnya pro-nya juga lagi berusaha untuk naik kan. Ya kita support aja lah. Nggak habis pikir nih Pak, yang maaf nih sanction yang under pemerintahan itu malah secara apa namanya birokrasi itu rumit, jelimet, prosedural banget gitu, harus benar-benar prosedurnya diikutin. Tapi yang terjadi combat sport kita juga nggak maju-maju. Iya betul, karena birokrasi di Indonesia itu emang segini ribetnya. Udah nggak maju-maju ketika yang swasta bisa ngebangun hype yang bagus. Yes, Nih pemerintah kita mempersulit lagi. itu gimana Pak sebagai mantan caleg? Inilah pentingnya meritokrasi. Ya kan? Pejabat-pejabat, pengurus-pengurus itu harus orang yang benar-benar kompeten. Bukan yang, lu mau gak menjabat ini? Oh ya udah mau. Tapi dia nggak ngerti bidangnya apa. Dia mesti Numpang punya nama prestasi, numpang nama doang. Meritokrasi itu penting. Ya lu kompeten, lu punya prestasi, lu paham bidangnya. Ya itu baru maju. Ya sekarang Indonesia sampai sekarang pejabat hasil bagi-bagi kue, hasil nyogok, calegnya pun ya kan, hasil nyogok, rakyat juga senang disogok, bukan meritokrasi kan. Itu dia rakyatnya juga suka disogok gimana? Jadi nggak maju-maju. Disuruh milih calon yang ini Pak, dia nggak ngasih apa-apa, Iya. ngapain? Nggak kenal gua. Tapi bagian dikorupsiin komplain. Nah itu dia. Ya, gue sih milih caleg yang gue lihat kompeten kalau gue. Nggak perlu dikasih duit ya. Ya nggak perlu lah, ngapain. Oke, nah itu dia udah korupsinya udah dari emang ekosistemnya begitu. Iya, emang udah sistemnya sih. Dan ya inilah pejabat-pejabat di kepengurusan olahraga ya kan. Lu udah jadi korban ya barusan kan? Iya, gua udah latihan Pak, persiapan 3 bulan. Nih hari ini nih aku datang ke sini karena pelampiasan aja nggak tahu mau ngapain hari ini Pak. Harusnya hari ini tanding, jadi nggak tanding. Iya, gara-gara iya mohon maaf nih Pengurusnya nggak sebagai becus, kan? pengurus masa ngedaftarin atlet aja nggak ngerti. Aduh, kacau. Masa ngedaftarin atlet doang nggak ngerti, nggak paham. Kita udah sesuai, udah bener semua birokrasinya, tetap aja nggak tembus. Nggak ngelihat kerja kerasnya latihan gue diet Pak. Karena ya bukan orang kompeten, bukan bidangnya, dia Numpang nggak nama pernah ngerasain. doang. Ya itulah Numpang nama doang. pentingnya meritokrasi guys. Banyak memang di Indonesia ini yang orang megang jabatan tidak sesuai dengan kompetennya, Ya. kompetensinya. Hampir semua sih, Ya. semua bidang, semua level. Harusnya saat ini kan sosial media udah udah terbuka lah. Pemerintah juga harusnya bisa melihat nih orang-orang yang kompeten kan udah kelihatan, udah menciptakan, udah berkarya nih. Ya. Ya contohnya yang kompeten maju ya kayak Selos, Elu, terus HSS. Itu yang memang harus benar-benar disupport sama pemerintah kan karena udah terbukti, udah ngebukti ini. Independen aja bisa Bisa. gitu.
tanpa campur tangan pemerintah bisa. Dan tanpa anggaran negara. Tanpa anggaran negara bisa jalan. Dan Mereka cuan. mana? Iya, mereka mana? Cuan ya. Mereka mana? Udah pakai anggaran Minus negara. terus, ngeruk terus. Minus, atletnya juga kurang kelihatan. Acaranya nggak jelas. Udah Setahun dananya sekali. bocor ke kiri, ke kanan, nyampe Ke kanan. atlet paling 1% doang, mohon maaf. Udah banyak banget atlet datang ke Golden Camp cuma buat curhat. Saya latihan benar-benar nggak dikasih duit, nggak ada uang vitamin. Tapi mereka masih tetap latihan, makanya gue respect banget sama atlet-atlet Indonesia ya. Secinta itu sama dunia olahraga, cuman mereka nggak diapresiasi. Itulah, ini aja gue latihan mandiri, Pak. Nggak Gua- dapat gaji apa? Iya, nggak. Latihan mandiri, gue beli susu protein, gue makan sendiri, latihan biaya sendiri. Ongkos kan kita pelatih juga bayar, Pak. Bayar. Sekarang mana ada yang gratis, pipis aja bayar, Pak. Iya. Makan protein apa? Kita semua. datang ke gym. Catering. Wih, gue tinggalin studio, Pak. Bayangin 3 bulan ini nanti agak aku lepas. Coba. Ya mereka mana paham gituan. Nah itu dia taunya. Udah tinggal daftarin doang, apa susahnya? Nggak becus juga kan? Numpang nama doang emang. Iya, numpang nama. Kalau ada anggaran dilibas. Oke, kita balik lagi ke pertandingan lo dah, Pak. Ya. Dengan hasil yang udah lo dapat nih, dapat 3 sabuk, udah menang. Puas nggak lo, Pak? Nggak puas ya karena itulah banyak dramanya. Lo sendiri nggak puas dengan fight Ya, lo nggak puas lah. kemarin? Gue benci banget itu baru mukul, jangan mukul. Gue mau ngapain jadinya? Gue mesti kayak di boxing, Nggak, tahanin. kan di John jangan ya lo mah kalau mas gue lo cuekin aja, pokoknya sikat aja, Pak. Asli. Di satu sisi gue udah enak banget lah, udah drama dari awal kan, jadi ke bawah-bawah juga gitu loh. Next, ini ada kemungkinan mau ada ASS Baku Hantam Jilid 2. Kalau berani pak, Kalau berani. kalau berani, ya mau kickboxing, muay thai, baku tumbuk, Yang jelas kalau Atau di boxing MMA. lagi gimana, Pak? males, bener gue males, Nggak seru. nggak seru lah. Lawan boxing aja yang dunianya dia aja dia nggak paham rules, males. Emang Paris nggak paham rules ya? Paris, lo ngerti rules boxing nggak sih? Gue nanya nih, gue nanya Iya. nih. Ngerti Ya nggak? kalau ngeliat sih nggak ngerti ya. Katanya basicnya dari amatir boxer. Ya Amatur. berarti dia belum pernah nemuin lawan yang out of the box. Hmm. Gue udah mempelajari dia. Oh, dia ngelawan yang A, yang B, yang C. Oh, dia belum pernah dapat lawan yang kayak gini nih. Gue jadi yang ini deh. Akhirnya stres sendiri deh. Iya sih, dia pas lawan Anthony juga nggak ada clinch. Gak ada. Lawan KKJ juga nggak ada clinch. Itu pentingnya fight IQ. Ya. Ya. Lawan Yunus apalagi boro-boro. Baru dicolek. Colek dikit langsung tidur. Nih Pak, nih pendapat lo Pak. Si Yunus tuh waktu di jab Paris tidur itu kena pukul beneran atau menurut lo ya udah deh gue tidur aja udah dapet duit. Ya, gue nggak tahu juga tuh. Karena terlalu gampang ya. Asli. Terlalu gampang anjing Yunus Di nih. jab tidur. Lu raja tinju, Nus. Bikin malu, Nus. Udah, terserah Padahal lu. mainnya udah dibulungan KPJ. Iya, iya. Kan keras-keras fighter di KPJ. keras. Tapi begitu, Nus. Jab tidur. Mohon maaf Yunus. Tapi kemarin udah gue cecer di podcast gue. Enggak bang, aku enggak bang. Itu kena pukulan. Katanya begadang, katanya dia begadang. Begadang. Katanya nganggap remeh, begadang. Kecapean. Karena jam tidur. Ya bego juga sih. Tidur yang pules lah. Gitu. Menurut gue sih nggak tahu dah. Tapi Yunus sekeren itu sih. Keren dia. Sekarang lagi jadi main event. Yoi. Lo bawa dia ke Malaysia. Iya. Jadi main event lo Yunus keren. Ya dia kan tadi udah redup tuh. Terus gua kontenin naik namanya langsung kan. Ya udah bagus lah rezeki dia lah. Bayarannya berapa Pak di Malaysia nih Pak kira-kira? Orang-orang pasti ngeremehin ya. Orang ngeremehin. Bayarannya 3 digit ya, Pak. 3 digit. 3 digit. Berarti di atas 100 juta Pak. Iya. Sama-sama Nas. You're welcome. Wih. Nah ini kemarin ini event Warzone gue liat, wih, ini agak out of the box juga gue liat. Kayak niru event-event di Tan. Jadi pas ketemu ribut chaos. Itu hype-nya sengaja dibikin chaos begitu atau memang udah natural gitu aja Pak? Sebenarnya natural sih. Mau dibilang gimmick ya namanya fighter kan mesti menjual fight kan. Gue juga bilang ke mereka, udah jangan tahan-tahan. Terserah kalian yang penting bisa menjual fight. Sebenarnya itu hal biasa kan. Tapi framingnya keren sih Pak. Framingnya keren. Yang mana nih yang lu lihat? Framingnya tuh maksudnya kayak segi penaruhan fighternya kan memang udah bikin chaos aja udah gitu Iya, kan. iya.
dihambur kan fighternya di Campur situ banyak kan. ya. Kanan kiri. Asik sih, asik framingnya tuh menarik gue lihat. Hmm. Di chaos, orang liatnya tuh chaos aja udah. Iya. Cuman emang jadinya pro dan kontra kan. Sebenarnya buat industri fight bagus, tapi buat orang awam mungkin ngeliatnya ini apa sih gitu loh. Kenapa mesti fight? Kenapa mesti tak beradab gitu kan? Nggak punya adab. Nah, ini kan event fight, pakai ngomongin adab. Masalah ngomongin adab mah, sosial media juga banyak hal yang tidak beradab. Apa perlu kita tutup sosial media? Iya dong. Jangan standar ganda maksud gua. Kesian juga orang bikin event dana gede banget. Itu Dia mau kebayang sih. majuin ya kan. Support dong. Sekarang anak kecil nggak boleh fight di situ jadinya. Yang viral kemarin tuh. Iya, bagus tuh lagi anak kecil. Jarang-jarang ada fighter bisa trash talk. Trash talk ya, trash talk. Dari sekarang dari kecil udah dididik jadi atlet. Mereka tuh atlet, guys. Itu udah hal yang biasa. Nanti gedenya bakal bisa jadi bintang. Tapi malah di stop gitu aja gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Anak jarang-jarang anak sekecil itu punya keahlian gitu. Iya, Itu potensi banget kalau aku lihat. potensi. Mentalnya tuh udah 100 juta view total loh. Lebih malah. Itu yang baru kita hitung doang. Belum yang di luar-luar Clipper. Yang kita tahu ya. Wah gila itu. itu mereka sanctionnya pakai sanction apa Pak nanti fight Pak? Malaysia punya ada IBA kalau nggak salah ya. Ada IBA. Terus yang lokalnya juga ada. Berapa sanction tuh digabungin tuh? Kemarin kan HSS ada 6 sanction tuh. Kayaknya ada 4 ya. 4. Orang kaya. Ada WBC juga kalau nggak salah ya. Itu kayak HSS kemarin bayar anggap aja lah per sanction 25 juta. Ada 6 sanction aja. Buat sanctionnya aja udah Udah habis banyak ya. habis banyak. Sanction itu kan sebenarnya nggak komersil ya, Iya, bukan nggak. Tapi kan bayar wasit jurinya itu. Wasit juri, sabuk, Itu yang mahal ya sebenarnya. standar untuk safety-nya ya. Nah kalau ngelihat saat ini masa depannya kan bagus nih Pak. Lagi bagus banget. Ya. Kira-kira sampai hype ini bertahan berapa lama nih Pak? Bakal bertahan? Selama ini bisa menjadi suatu exposure yang besar, pencapaian duit juga besar, ini akan jadi industri baru ya. Menurut gue ya. Ini kan benar-benar memberikan banyak sekali peluang kerja untuk kru, untuk yang produksi kayak lighting, rigging, ring, bikin sabuk itu benar-benar ngasih lapangan pekerjaan. UMKM bisa naik. UMKM pasti naik. Iya, kena imbasnya. Fighter naik, Sasana naik. Iya dong. Fighter yang paling berasa Pak. Fighter paling berasa beda. Masa jadi promotor sekarang nyari fighter susah ya? Susah. Makanya gue dari yang nolnya fighternya. Murah. Fighter-fighter sekarang. Bro, mau main kita? Bang Adi berani kasih berapa? Lemes gua, ngelus dada gua, Pak. Kalau udah kena yang promotor-promotor besar, mereka jadi tinggi harganya. Iya. Menurut lo gimana Pak ngadepin fighter-fighter yang seperti ini Pak? Satu ya, kalau emang mau kontrak mereka untuk fight, kita mesti ada sponsor besar atau pay-per-view. Karena kalau nggak kebayar. Jadi kalau masih event yang kecil-kecil, jangan yang fighter udah main di event-event besar lah. Kita cari yang kita orbitin, ya kan? Ini kan lo promotor Pak, gampang nggak sih jadi nyari sponsor itu untuk industri combat sport ini? Oh ya, Ini so biar far ya. fighter-fighter tahu nih. So far kalau beberapa promotor yang kayak gua, Celos, mungkin masih gampang lah. Tapi promotor-promotor lain tuh benar-benar susah banget sih. Apalagi yang mengawali ya. Ya, apalagi yang baru gitu ya. Gitu. Kemarin sih gue lumayan lah, bisa nutup-nutup lah. Meskipun nggak pay-per-view, tapi bisa nutup, bisa bayar fighter, bayar yang orang-orang, berkuantam ya? berkuantam. Baik yang kecil ataupun yang besar ya. Udah mulai ketemu ritmenya Pak ya. Udah mulai. Kalau dulu Wah, gue sampai ya itulah, nggak ada mobil. Parah Di. Sedih lah kalau ceritain. tisu mana tisu? Sedih. Ini yang paling gue concern juga Pak. Lo kan gue kenal sosok lo lama lah dari One Pride dulu. Gua. Ketemu di lift aja nih orang bener-bener jaga image banget. Korut, oke. Terus kalau diajak ngobrol tuh yang bener-bener, lo liat podcast gue awal-awal sama Korudi yang ngebahas Muay Thai Iya. amatur. Uh, So saklak itu model orangnya tuh, ya udah lurus-lurus aja. Tapi sekarang karakter lo tuh switch Pak. Bapak kayaknya. Faktor U. Karena ngejokes mulu. Faktor U.
Bapak-bapak jokes ya, dad jokes ya. Itu kenapa Pak? Apa yang merubah lo dari yang tadinya kaku orangnya, terus sekarang jadi lebih bisa ngebanyol gitu, bisa berkomedi? Ya mungkin gara-gara gue udah pensiun kali ya. Jadi udah nggak ada tekanan batin gitu. Mau tanding kan mungkin kadang bawaannya mesti ya mikirin terus. Mesti terlihat seram juga lawan atau teman-teman lawannya kan ngelihat, waduh ngeri nih gitu kan. Mungkin itu kali. Kalau sekarang gue nyantai gitu. Santai. Kalau sekarang udah ya udah ngalir aja ya. Faktor U sih, menurut gue sih faktor U sih. Ini bukan karena lo gara-gara gagal nyalek kan Pak? Nggak ada hubungannya Pak. Apa hubungannya nggak ada. Ada Pak, secara menurut gua nih, sudut pandang gua. Nggak lah. Nggak. Ngaruh ke psikis nggak sih Pak? Maksudnya, lo tuh udah lelah dengan kepalsuan dunia ini tuh Pak. Ya udah lo bikin palsu aja sekalian. Jadi komedi gitu loh. Apapun yang lo permasalahan yang lo terima saat ini, problem yang lo terima, ya udah jadi komedi aja jatuhnya dalam hidup lo. Ini sudut pandang gua Pak ya. Ya gue mulai menganut mungkin stoikisme ya. Stoikisme bener kan? Ya istilahnya kalau gue nggak bisa ngerubah ya udah, yang penting diri gue fine aja, santai. Gitu loh. Gue nggak ngincar apa. Lu mau beli mobil ya yang keren silahkan, gue nggak bakal iri. Yang penting hidup gue santai, enak. Kayaknya lebih ke situ sih. Karena umur berarti ya. Umur juga, ya mungkin dengan pengalaman hidup ya. Iya, pengalaman hidup itu. Saya jadi tai emang beginilah dunia ini bekerja, ya udahlah. Gitu. Seperti ini. Di dunia caleg mencalek itu sekocak apa sih Pak? Wah parah Pak. Spill dikit dong Pak. Gue jadi tahu ya, emang Indonesia ini sistemnya emang udah ngaco, udah korup. Karena dari bawahnya emang udah korup, pungli, korup, malak, emang seperti itu. Jadi wajar kadang DPR-nya ya pada begitu. Ya karena emang dari masyarakatnya, perwakilan masyarakat. Gila, gue kemana-mana, gue udah bilang, ya, intinya gue udah cerita visi misi gue. Ya bagus lah orang cerita visi misi. Tapi kan background gue emang dari atlet dan korban kan. Tetap aja dipalak. Lo dipalak Pak? Palak terus Pak. Contohnya gimana Pak? Ini ada amplopnya nggak nih? Kalau ada kita kumpulin nih. Wah, ini warga masyarakat tuh yang masyarakat. Wih. Gue sampai kemana-mana ke pojok-pojok. Wah, susah lah Pak. Gue lo storyin itu sampai ke sawah-sawah gitu. Iya, parah. Temen emang gue salahnya langsung DPR. Karena waktu itu bantu partai aja kan. Kalau gue kota sih gue udah masuk. Harusnya lu udah jadi kalau di levelnya kota aja. Iya. Jadi salah strategi apa gimana waktu itu Pak? Salah strategi dan emang ini kan percobaan pertama kan. Jadi gue ngikutin aja yang diarahkan. Percobaan pertama berarti akan ada percobaan kedua? Ya maybe. Karena gue emang benar-benar gemes juga ya sama komisi 10 kita gitu. Bidang olahraga tapi sampai sekarang. Gue ngundang satu orang aja susah minta ampun. Siapa tuh? Hadiri. Yang ganteng, fitness, putih. Ganteng, fitness, putih. Aktor. Inisial. V. Siap. Tahu nggak lo kameramen? Oh, nah itu ntar di bib ya. Oh, susah okay. Pak. Yang main sinetron tuh ya? Iya, jadi pas dia lihat, wah kayaknya nggak bonafit nih, nggak mau datang. Padahal itu daerah pemilihan dia. Dia udah bilang, daerah pemilihan saya siap datang deh. Akhirnya nggak. Ngundang untuk apa tujuannya tuh Pak? Edukasi support, gitu? Edukasi, dia juga bisa speech ya kan. Jadi sekarang apa? Nggak ada. Sekarang dia jadi tuh ya? Jadi. Anggota dia? Jadi. Cuman ya begitu, harusnya meritokrasi. Yang benar-benar kompeten lah. Dia membidangin apa dia Pak? Olahraga. Olahraga dia? Pemuda olahraga. Emang dia punya pengalaman olahraga apa? Fitness. Fitness. Oh mungkin sekarang industri fitness maju gara-gara dia Pak? Maju ya? Nggak tahu sih. Ya, swasta. Swasta. Nah tadi lo bilang kan industrinya combat sport juga lagi maju. Yeah. Jadi fighter diuntungkan, training camp diuntungkan, semuanya kayak bahkan yang kayak UMKM pun yang buat cabuk pun juga ikut kecipratan. Pasti. Rezekinya. Tapi kalau sudut pandang gua yang gua ngerjain bisnis training camp Pak, nggak seindah itu Pak training camp. Ini untuk fighter tuh ada pertandingan di mana-mana. Tapi di training camp ya biasa aja, kayak ya biasa aja. Kurang promo kali. Kalau gue sih rame ya.
Lu ada efeknya di training camp lu? Ada lah. Oh, Ada banget tuh. Ada banget, berasa banget lah. berasa di camp lu karena memang lu pelakunya langsung ya Pak ya. Iya, tapi ada beberapa training camp yang gua apa namanya ngobrol gitu sama owner-owner training camp Kurang juga. nggak berimbas. Di lo berimbas karena memang lo actionnya kali Pak, langsung action. Satu mungkin gue action, kedua juga gue kadang ngonten di situ kan. Terus gue ada logo-logonya gue ngonten, jadi orang juga familiar gitu. Dan ketiga mungkin gue udah melakukan ini udah 15 tahun ya camp gue ya. Nah, Jadi orang udah tahu gitu ya. Golden Can udah 15 tahun. Konten juga mesti aktif sih. Sekarang lo ade banget ya. Apa konten? Adapt, ya Iya, adaptasi iya. banget. Adaptasi. Jadi influencer sekarang ya. Ya, kalau nggak berkembang. Iya. Asli berat. Kasihan teman-teman fighter yang ya udah saklek, pokoknya gue bertarung aja gitu. Iya, Itu saran dong buat teman-teman yang masih menganut sekte, nggak peduli konten. Wah berat sih. Selamanya akan jalan seperti itu aja paling. Pensiun pun paling ya jadi pelatih aja. Tok. Bahkan jadi pelatih Tutup aja. jadi pelatih. Kalau jadi tukang parkir, Iya. Jadi pelatih aja kita butuh konten juga biar orang-orang tahu kan. Ya, ini kegiatan Betul. gue nih. Gitu. Gue pelatih loh. Ya kan mesti konten. Sekarang kekuatan media lo tahu sendiri. Perlu banget guys, perlu banget. harus belajar sama Yunus Sasmita sih. Yunus juga konten nggak ada, gue yang bikinin. Lo lihat ada nggak kontennya yang murni? Oh, Yunus tuh lo yang Ya kan kontenin. gue yang konten Yunusop dari Dagestan ini kan gue semua. Sebenarnya Yunus tuh kemarin udah ini ya, udah udah drop udah parah. Drop terus gue ceng-cengin dia biar naik beneran dia. beneran. Naik beneran. Sampai dia baper loh. Iya. Sampai baper, sampai omnya nelponin gue ya kan. Gue bilang, lu mau ngejual apa dari Yunus? Tanding kalah mulu. Kalau nggak dilucu-lucuin, naikinnya gimana? Kata gue. Dia DM gue juga, Bang, kemarin ya Bang Rudi ditegur sama om gue, Bang. Iya. Oh, Bang, di itu aja, Bang. Ya, sekarang Jadi, bersyukur kan lo? Nah. Gitu. Yunus sosok itu. Iya, karena gue gimana mau naikin lu kalau lu tanding biasa aja, nggak ada perkembangan, kalah mulu. Ya Sekarang dia udahlah. terima kasih sama lu, Pak ya. Harusnya mikir lah. Tapi gue sama dia baik-baik aja, fine. Iya. Nah, ini kan kayak skill Yunus sih, dia ngejual fight nih jago. Tinggal PR-nya, Skill benerannya, skill tanding ya. iya, skill fight-nya. Ini udah berkembang belum Pak skill fight-nya Yunus Pak? Atau masih gitu-gitu aja Pak? Kalau dari ente, Cermata Pak? gue ya. Belum banyak berkembang, tapi sekarang dia lagi ke Bali. Ngapain? Liburan? Training camp. Serius? Training camp. Tapi gue liat videonya sih main cewek mulu deh. Pak, dia bilang, ini Pak, sholat Pak, ngajak di kontennya Adam, woi, bagus Adam branding Yunus. Iya. Sholat. Dia bilang, percuma melakukan kebaikan kalau tidak sholat. Iya. Kalau Yunus bilang begitu kemarin kan di poinnya di konten Adam gitu. Bagus. Berarti Tapi kan Jina jalan terus. seimbang. Harus balance. Seimbang. Harus balance guys. Kan kemarin ini kita ngobrol tongkrongan ya, kita bapak-bapak nih sama bapak-bapak, ya udahlah kita ngobrol liar aja, nggak usah kalian nggak usah wah Mas Adi ngomongnya lompat-lompat ya, bodo amat. santai. Kita mau habis fight kan, kita relaksasi aja Pak ya. Relaksasi lah. Nah, kemarin aku lihat juga si Yunus diga-upload di Malaysia. Oh iya. Itu viral tuh. Diga-upload. Gak apa, gue kaget, gue tawain. Terus minggir tapi nggak mau minggirin orangnya. minggir. Ini tapi kasih. Lah, kayak gaplok lagi nih, gaplok tapi lagi. lindungin gue gitu. Aduh, kocak deh. Tuh. Itu kalau begitu gimana Pak ngeliat Yunus diga-upload di Malaysia? Ya, Itu kenapa sih Pak diga-upload gitu? katanya dia ngencingin baju semboyan. Ngencingin. Kencingin baju si Yusuf Yasmin nih, semboyan nih gitu kan. Nggak ada Bang Yusuf mungkin adab. marah. Mungkin Bang Yusuf marah sama semboyan kan. Semboyan itu kan kayak apa ya? Organisasi Ormas masyarakat. di sana. Iya. Kencingin Dipipisin? Yoi. Sama Yunus yang bisa. Gimana nggak marah orang, Pak? Hah? Gimana nggak kesel? Pipi sembarang. Soalnya Bang Yusuf udah bilang, ya boleh kamu ledek-ledek saya, tapi jangan bawa-bawa negara atau organisasi atau agama gitu. Dia bawa organisasinya, dikencingin bajunya. Jadi gaplok lah. Terus disamperin kan sama orang-orang semboyan kan, pasti mobil. Oh yang ditahan itu, Iya, yang pada gede-gede ribut-ribut, badannya itu. iya. Itu tuh gara-gara itu Gara-gara sebenarnya itu. ngencingin Iya. baju ormas. Iya, itu kan orang-orang semboyan. Gua nggak tahu ya, maksudnya mau ngapain. Cuman
Gua rasa itu buat nakut-nakutin si Yunus. Akhirnya jadi rusuh beneran, kisruh beneran. Yunus pun ngencingin itu kenapa kira-kira Pak? Memang buat mancing emosi? Buat mancing, buat rame-ramein lah. Cuman berlebihan jadinya. Gue bilang, Nus, lu jangan terlalu berlebihan, Nus. Iya, si ketua ormasnya Bang Iya, Yusuf gua udah bilang, ngomong, lo boleh ngelakuin apa aja, tapi jangan agama, negara, organisasinya. ini udah kelewat Udah batas ini. Tapi Yusuf emang jago sih mancing emosi Iya, orang. berhasil sih. Berhasil. Apa bedanya kemarin yang dilakuin yang di Indonesia yang di Holy Wing main lawan El Rumi siapa waktu itu? Influencer yang pakai baju ormas. Oh, Winson. Tapi Winson cuma pakai doang. Pakai doang. Harusnya lu pakai doang, Nus. Pakai doang boleh lah, ya kan. Ntar lu di-hire jadi warga Malaysia. Enggak sebaper itulah semboyan ya. Yang penting jangan dikencingin. Gitu. Ini agak lompat lagi sedikit nih, Pak. Lo ngapa piara kumisan menjenggot? Ini nih. Biar lebih manly aja. Biar lebih manly. Kalau nggak ada kayaknya, aduh, nggak laki banget gitu ya. Kurang laki lah. Alasan lu itu? Iya. Kayak Kaisar kan, kayak Genghis kan gue kan. Asik. Sekarang kiblatnya anak itu ya, Tantan ya. Tantan, Genghis kan. Mongolia. Genghis Khan itu yang panglima, bukan panglima, dari aku baca sejarahnya juga itu Genghis Khan. Dia dari anaknya kepala suku kan. Yang dibantai, dihianatin, terus habis itu dia malah jadi penguasa dunia waktu itu kan. Betul. Dari rakyat biasa yang menderita ya. Bisa seperti itu sih keren banget. Tapi secara silsilah garis dia sebenarnya anak kepala suku kan. Kurang paham ya, aku ngikutin kontennya soalnya. Itu Genghis Khan Indonesia. Kaisar kan ini, kayak Kaisar Cina dulu. Kenapa emang dengan kumis jenggot gue? Kirain kan ini apa namanya? Kayak niru atlet-atlet UFC. UFC kan lagi Dagestan gitu. Iya, enggak karena terinspirasi Genghis Khan aja. Enggak lah, emang buat lebih manly aja lah ya kan. Biar ngebedain singa jantan sama singa betina. Nah, itulah ya. Muslim banget. Dari keluarga bokap gue emang banyak Muslim. Loh, keluarga bokap lo Muslim? Keluarga bokap gue Muslim. 80% keluarga bokap gue Muslim. Oke, ini baru tahu gue. Baru tahu lu ya? Keluarga bokap gue tuh udah pada menikah dengan ya pribumi-pribumi, pada jadi masuk Islam juga. Yang 20% tuh cuman 2 orang yang nggak Muslim. Sisanya ya udah Muslim semua. Berarti lo ngerti lah, mempelajarin lah sedikit banyak tentang Muslim. Ya, gue udah terbiasa dengan toleransi ya. Di keluarga gue campuran banyak dari Kristen, Katolik, Buddha, sama Muslim. Udah beragam lah ya udah di beragam. family. Keluarga bokap tuh banyak Muslim. Gitu. Betul ya. Fighter Muslim lo yang paling lo suka siapa, Pak? Ya Khabib lah, siapa lagi? Khabib karena dia ya ke bapaknya juga sangat-sangat respect, sayang bapaknya, sayang keluarga. Itulah. Kan panutan lah untuk orang-orang. Sosok ya. Udah jadi sebuah sosok gitu, seorang sosok. Kalau fighter idola seorang Rudy Golden Boy, number 1 fighter in the world. Fighter apa nih? Apa aja? Nomor 1 lah, pokoknya yang paling nih ngefans lo nya ngefans sama dia atau terinspirasi lah banget sama dia. Terinspirasi siapa ya gua? Paris Fernandes. Yunus Sasmito. Lu kalau ditanya bingung gua asli. Susah gua jawabnya. Gini deh. Fighter yang dulu waktu lo masih aktif banget yang pengen lo lawan tuh siapa fighter? Kalau sekarang gue lagi demen banget sama Yuki Yoza ya. Yuki Yoza. Fighter mana? Dulu gue demen juga sama Super Leg. Itu Super Leg. Oh. Ini bakal ketemu mereka. Oh, striking. Iya, di kickboxing ketemu. Di One, ya. Di One, di kickboxing. Ya gaya main gue dulu gue niru Super Leg juga. Kayak gitu. Low kick, tendangan, knee. Jadi yang lo idolain malah fighter-fighter yang striking, bukan MMA. Striking sih, lebih ke striking. Ya karena basicnya emang gue dari striker ya. Muay Thai ya. Ya karena gue kelebihan di clinch ya gue adaptasi ke MMA-nya lebih gampang. Cuma kalau disuruh fight MMA, males. Kamu yang bakal tumbuk.
ada bantingan, ada ground, tapi nggak boleh dikuncian. Nggak ada submission. Seru tuh. Itu nyiptainya banget, memang itu yang disukain Indonesia sih. Iya kan? Dan sanction Aoki juga udah komplit. Udah ada semua. Ambil satu sanction udah dapat semua. Beli satu dapat semua. udah. Iya. Nggak perlu pakai sanction banyak lagi. Iya. Itu kalau pakai sanction Aoki itu gimana sih Pak caranya? Pasti kan ada sanction fee ya kan. Tapi sanction fee kita murah banget sih, Di. Berapa? Di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Terus bayar wasit juri itu Wasit jurinya ya rata-rata per hari masih di bawah pasaran juga. Dia bayarannya harian atau per event? Per event. Per event. Masih di bawah 1 juta. Ada yang segitu tergantung besar kecilnya dan jaraknya ya. Besar kecilnya event. Kalau akomodasi udah ditanggung semua mah Harusnya ya di bawah 1 juta bisa. Tergantung eventnya. Kalau eventnya besar ya pasti wasit juri minta lebih. Ini himbauan juga, banyak yang orang ngadain event ilegal itu. Nah ini mesti diedukasi. Dia nggak tahu aja resikonya apa. Waduh, saya udah kapok. Untungnya ada Aoki kemarin. Jadi kita mau dapetin event itu kan mesti ada izin kepolisian. Terus juga rumah sakit akan menanyakan ini apakah ini resmi apa enggak. Dan organisasi apa yang tanggung jawab kadang gitu kan. BPJS-nya gimana. Nah, kalau kita mau ngajuin BPJS, itu perlu surat rekomendasi juga sih dari event dan juga asosiasi. Kalau nggak ada, ya promotor tanggung sendiri, pribadi. Terus kalau misalnya ada apa-apa, pahit-pahitnya, polisi akan menanyakan, ini ada sanction-nya nggak? Gitu. Jadi ya butuh sanction juga. Amit-amit nih ada yang meninggal. Itu promotornya gimana Pak? Kalau nggak Yang ilegal tuh. ilegal, nggak ada izin, nggak ada sanction, wah itu kena ke promotor. Bakal diapain si promotornya ini? Ya berarti acaranya kan tidak resmi, dia akan bertanggung jawab terhadap ya kematian ini. Gua nggak tahu pasal berapa, hukumannya apa, ya, polisi itu. Tapi kalau ada sanction, ada izin kepolisian, ada rumah sakit, semua standarnya udah oke, ya ini berarti namanya kecelakaan. Karena Nggak udah bisa sesuai dituntut. prosedur. Dan ini kan kemauan kedua belah pihak. Ya gitu. Jangan sampai acara kalian ilegal. Itu nggak sesederhana itu. Nggak sederhana bikin event doang guys. Dan aku lihat juga pelan-pelan nih masyarakat kita udah bisa menikmati combat sport yang sesungguhnya. Contohnya kayak Selo sekarang udah mulai ngambil yang real fighter, influencer udah mulai dikurangin banget tuh kuotanya tuh. 1-2 doang ya. Ya udah bisa dinikmatin. Jadi pelan-pelan udah mulai ngerti nih masyarakat kita. Nah kedepannya ini Pak, apakah influencer fight ini akan masih tetap dinikmatin para netizen kita, masyarakat Indonesia, atau memang akan berubah nih Pak, yang real fighter lah yang akan benar-benar ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia untuk fight? Terus gue masih harus tetap ada untuk mancing juga kan. Jadi semua segmennya dapat. Ada yang segmen teman influencer doang dapat, tapi tetap kita utamainnya untuk atlet. Dan contoh kayak Baku Hantam yang kemarin street fight. Kalau lu nonton langsung, orang udah nggak peduli siapa yang main. Tapi orang udah demen, wah ini brutal seru nih. Iya. Jadi udah nggak nyari siapa yang main dia. Wah seru banget dah. Seru banget. Ini aja gue udah tanyain terus nih, kapan ada lagi? Anjir. Karena seseru itu bener. Itu tinggal dibikin hype-nya kayak OTS tuh, produksinya keren banget kayak OTS. Asli. Udah kayak Spartan diadu. Kameranya bagus tapi sinematik banget anjir. Ntar Baku Hantam ke arah sana Pak? Ke arah sana sih. Iya, keren banget sih Pak. Tapi harus tetap safety ya. Rumah sakitnya jelas, izinnya jelas. Orang-orang mikir kan terlalu ilegal. Enggak. Baku Hantam street fight pun itu legal semua. Ada aturannya semua. Perizinannya, aturannya, sanction semua jelas. Tapi memang dibalutnya seperti ya ilegal. street fight gitu ya. Yes. Ya, moga-moga lah dari Baku Hantam aja gue ngirim banyak ke Malaysia kan. Bahkan yang fighter-fighter baru loh. Iya, yang lawan Ahmad Sofian itu kan dari situ dapat Dari situ, terus ya si Jimmy nih, artis yang demen berantem, gue kirim aja Malaysia lawan atlet. Gak apa-apa kan, gue kasih kesempatan kan. Gitu. Kayak gitu. Justru lo malah dari event-event street fight ini bisa nemuin bibit-bibit baru. Betul, dan itu dia Yang keunggulan malah Baku yang Hantam. selama ini nggak kelihatan di mata. Ya. Daftar nih di situ. Daftar di Baku Hantam. Dari Baku Hantam dia bisa lanjut, bisa ke ASS lah, atau bisa ke Beyond. Jadi portfolio juga. Gitu. Dan ya gue seneng, bisa ngorbitin orang gue seneng. Itu lo ada kontrak ke mereka atau ya udah lo kasih jalan aja udah gitu aja? Mas dalam artian lo manajemen mereka?
Abis ini sih kayaknya lebih ke manajemen ya, karena gue udah banyak ngasih fighter, sayang kayaknya ya, rugi juga gitu. Udah bagus, udah ada nama, diambil gitu aja. Untungnya buat gue apa gitu. Berarti perlu ada kontrak nih Pak. Kontrak. Tapi bukan berarti dia eksklusif ya, cuma main di Baku Hantam, enggak. Ya, kita kan hitung-hitungan gimana, main di mana gitu kan. Kayak agensi. Iya kayak agensi. Kan luar negeri. Kayak Bung begitu. Nelson dong. Kurang lebih begitu. Om Nelson jadi agensi fighter-fighter lihat pada merapat semua ke sana. Iya, kayak gitu. Kemarin kan JK Saragi tuh kan kalau di podcast gua. Fighter-fighter yang dikontrak di manajemen gitu, malah ngerasa kayak diperas, dimanfaatkan. Iya. Kata JK Saragi. Akhirnya JK Saragi nggak memperlakukan itu. Jadi ya udahlah, sosial Bebas. aja lah gitu. Dibina aja tanpa adanya ikatan. Jadi jatuhnya lebih ke JK kemarin mah dihianatin terus ya. Pasti dia terus. Pengkhianatan. Nggak bisa. Sakit hati ending-endingnya gitu. Padahal kontrak itu kan untuk mengamankan kedua belah pihak Iya. ya. Untuk biar jalan berdampingan. Menurut gue tetap harus ada kontrak sih. Cuman isinya ini yang dipermudah lah. Dibikin win-win Dibikin solution. ya, dibikin enak, nyaman gimana. Gitu. Tergantung isinya sih menurut gue. Nah ini fighter-fighter yang kayak dikontrak misalkan, oke gue kontrak lo 3 tahun. Lo nggak boleh main di promotor lain. Lo bolehnya main di gua doang. Boleh kalau lu ngasih gaji dan kepastian fight. Ngasih gaji, ngasih kepastian fight. Iya dong. Nah, Nggak boleh monopoli gitu. Kayak dulu kan jatuhnya kita pernah monopoli. dikontrak kan. Kita pernah dikontrak, nggak boleh main di mana, anjir. tapi kita nggak ada kejelasan fight. Iya. Kadang setahun sekali. Iya. Gimana orang hidup? Mana kita dapurnya di situ doang. Iya. Gimana? Nggak bisa dong, rugi. Makanya itu lahirlah kayak Aoki ini ya. Yes. Nah, sebenarnya kita mau ikut satu organisasi aja gitu loh. Mau ikut satu sanction aja. Kalau sanction ini sifatnya menaungi, bukan memonopoli. Tapi ketika sanction ini memonopoli ya akan lahirlah solusi-solusi kayak Ya. UCC, Ya. Aoki. Betul. Itu kan kayak natural gitu aja lahirnya sanction-sanction ini ya Pak. Benar. Iya, iya. Kayaknya jangan monopoli. Kalau monopoli ya harus ada timbal balik yang jelas. Ini edukasi juga buat para fighter Pak, ketika nerima kontrak itu harus gimana Pak mereka ini Pak? Apa yang harus di cross check seorang fighter ketika menerima kontrak dari kepromotoran atau dari organisasi? Ya, yang pasti satu, kontraknya berapa lama? Setahun kah, 2 tahun kah? Dan berapa fight? Lalu nominalnya gimana? Ada yang fixed rate, ada yang bisa naik, berubah-berubah. Nah, itu harus diomongin dari awal. Jangan sampai nanti nyesel nih, tanda tangan 2 tahun. Wah, dia main bagus. Banyak yang nawarin kontrak harga fantastis. Akhirnya gara-gara dia fixed rate, segitu-gitu aja deh. Udah terlanjur keikat di situ. Lanjut keikat. Iya. Ya, mau dong, bayaran kayak Golden Boy. Weh. Asik. Gue berani bilang bayaran lo saat ini tertinggi di Indonesia, rekor. Bisa. Rekor. Bisa. Mudah-mudahan nyiprat ke semua fighter, Pak. Ya, pasti. Mudah-mudahan yang lain bisa ngikutin. Nah, biar tips nih, Pak, buat para fighter itu tadi, biar bisa dapat bayaran sefantastis Rudy Golden Boy. Harus gimana mereka, Pak, untuk mencapai level ini, Pak? Mereka mesti punya value, guys. Kalian mesti punya value. Value-nya apa? Selain skill. Oke lah, banyak lah yang skillnya jago di atas gua, ya kan? Cuman yang totalitas kayak gua totalitas di asosiasi, event, gua juga kemana-mana karena diundang. Seperti itu yang akan jadi nilai plus. Bahkan nilai plusnya bisa gede lagi tuh. Ya kalau ngomongin yang jago, yang muda, banyak dong, lebih dari gua. Banyak. Cuman ya totalitas gua, aktifan gua, di sosial media juga aktif. Nah, value-nya sih menurut gua. Value. Iya. Value-nya nggak cuma dari skill ya. Jadi nge-branding diri, balik lagi. Yes. Self branding ya. Nah, itu tuh berat tuh, harus bergaul sama influencer tuh. Influencer. Gue juga gagal bergaul sama Adam, ya kan. Jadi ngerti, oh konten gimana sih, masih Mike, masih Willy, oh. Ini terjadinya sebenarnya kayak kecelakaan aja gitu nggak sih Pak? Lo ngalir ke sini. Iya. Karena gini, fighter-fighter atau pelatih-pelatih dapat apa murid yang influencer, mereka nggak bisa memanfaatkan. Mereka malah loss gitu aja. Itu harus dimanfaatkan dengan baik. Harus belajar. Belajar.
Dan gue emang orangnya senang belajar. Hmm. Gitu. Oh seperti ini. Oh yaudah ikutin dah. Dengan versi gue gitu. Iya. Jangan disia-siain, sayang guys. Nah kemarin ini juga kita sempat ngebahas sanction. Sanction itu kan udah banyak banget sekarang. Ya. Ini dengan banyaknya sanction akan memecah belah combat sport atau malah menyatukan atau malah gimana nih Pak? Kan banyak banget sanctionnya. Banyak banget. Bahkan nggak usah yang swasta aja deh, yang pemerintah aja suka ada dualisme dan itu bikin perpecahan ya. Dan selalu masalah. Contoh kayak Perbati, Pertina, IBC, MMA sama apa Pertacami. Dan kadang monopoli dari mereka ini yang bikin perpecahan. Contoh, ini terjadi kejadian real nih. Di Jawa Timur IBC MMA ngelarang nih atletnya bermain di beberapa sanction termasuk Aoki. Serius Pak? Serius. Padahal Aoki kurang independen. Kita ngasih wadah terus buat semuanya. Kenapa dilarang? Boleh ngelarang kecuali mereka sering ngadain event buat atlet-atletnya. Ini setahun sekali aja belum tentu ada. Emang Aoki punya konflik apa Pak dengan sanction yang lain? Bingung gue, asli. Padahal kita tuh menguntungkan, memberi wadah. Iya, ngasih jam terbang Iya, tanpa memungut biaya dari pemerintah lagi. nggak ada gue anggaran-anggaran dari pemerintah. Sendiri semua. Iya kan? Nah, lagi-lagi ketika swasta bisa berjalan sendiri, ya, persulit. lu lihat aja sampai sekarang seperti itu. Dulu juga sama nih, Pertina. Wah, kalau udah Pertina, kalau dulu ngewasitin di Aoki, nggak akan kita terima lagi. Gitu. Emang salah apa sih? Aoki aktif banget soalnya ngadain event. Jadi ada kecemburuan sosial. Padahal itu kan bagus buat mereka. Itu ya. Itu yang bikin pecah belah tuh seperti itu. Boleh lah banyak sanction, tapi jangan monopoli. Jangan ngeboikot. Gitu. Saling mau pengen nunjukin powernya masing-masing. Boleh kalau emang dia bener bagus, nggak apa-apa. Gue akan terima. Masalahnya enggak gitu. Meritokrasi. Meritokrasi lagi-lagi. Kembali ke situ lagi. Balik lagi meritokrasi. Oke, gue kan ya lu silakan lu mau main di Beyond, main di ASS, yang penting lu seneng, lu sejahtera, nggak apa-apa, silakan. Gue udah bantuin lu sebisa gue. Gue nggak akan monopoli. Ya kan? Kalau mereka tuh langsung monopoli gitu. Itu dia. Susah berkembang kalau udah begitu. Nggak akan berkembang. Masih nyambung nggak sih Pak kalau ngebahas meritokrasi ke CEO boneka? Masih lumayan nyambung. Masih nyambung. Ya kan ini kan kita ngebahas mendapatkan Kompetensi. posisi sesuai dengan kompetensinya. Yes. Nah ini menurut lo seorang Paris Fernandes sesuai dengan kompetensinya nggak Pak? Ya, kalau kita ngeliat kinerjanya ya sebagai brand ambassador, sebagai atlet dia oke. Tapi kalau untuk CEO masih banyak yang harus dipelajari. Gue tetap respect sama Paris, cuman ya emang lu harus terima bahwa masih banyak hal yang harus dipelajari. Ya contoh kayak jam sampai tanding jam 2:15 itu kan udah ngaco sebenarnya. Itu satu hal kecil aja lah. Tuh. Itu kan dia posisi CEO. Dia berarti yang menggarap event kemarin itu dong Pak? Kalau kita ngelihat tugas CEO ya harusnya semua keputusan itu dia yang nentuin. Bisa emang kayak kemarin dia fight, Ya, itu terus dia koordinir event itu. Tuh siapa? Berarti kan dilimpahkan ke orang lain dong. Ya makanya kan banyak miskom juga kan. Ya gua kan nggak mungkin cerita juga. Intinya kan dengan kesibukan CEO apalagi tanding itu udah menguras tenaga dan waktu banget sih. Ya saran gua makanya ayolah kalau mau CEO kita majukan bareng event-event kita gitu. Fokus ke CEO aja. Gitu. Bilang Dr. Richard Lee sama Ko Ivan, Paris Fernandes adalah CEO terbaik di Indonesia saat ini. Ya. Menurut mereka. Kalau menurut Bapak sendiri? Ya belum lah. Mungkin nanti akan kan iya gitu kan. Tapi pasti itu butuh proses. Kita nggak bisa melewati proses begitu aja kan. Suatu saat mungkin bisa. Kenapa enggak? Katanya kan kalau Paris masih bisa dibentuk, masih muda, Masih muda. bisa dibentuk. Cuman ya kadang Bisa jangan diarahkan. tantrum aja. Jangan tantrum, apalagi masih muda kan. Keputusan-keputusan tuh jangan dipikirkan by tantrum, by emosi. Gitu. Ya itu makanya butuh pengalaman, butuh proses. Jadi menang taruhan lah sama Dr. Richard Lee kemarin ya. Memang taruhan dong. Dokter Richard Lee harus datang ke baku hantam. Ya. Lo nggak perlu minta maaf ke ini HSS kalau Paris CEO boneka. Enggak dong. Real kan? Tapi Gue juga kan pernah jadi CEO boneka, Pak. Bukan hal yang memalukan lah. Itu biasa lah dalam dunia bisnis.
Cuma kalau ditanya masalah CEO ya, lu harus benar-benar berproses. Nggak bisa dari content creator langsung jadi CEO. Bukan itu prosesnya lain. Bukan. Ada tahapannya ya. Tahapan ya organisasi lah. Bukan dari kecil terus jadi content creator terus jadi CEO, kan lain. Beda. Iya memang. Setuju nggak? Iya setuju banget sih sebenarnya kalau gua. Tiba-tiba nih Pak, seorang Rodi Golden Boy jadi CEO HSS. Gimana Pak? Nggak. Enggak. Karena gue udah ada baku hantam. Orang-orang mungkin ada yang bilang, wah lu iri Paris. Nggak iri Pak. Menanggapi dan berkomentar itu bukan iri. Cuman ya sekarang HSS ini wajahnya adalah Paris. Ya gue juga support, gue juga dukung. Cuma kalau gue menggantikan dia, gue nggak suka juga. Karena itu juga bukannya rezeki gue. Gue udah punya event sendiri namanya Baku Hantam dan gue akan besarkan di situ. Keren. Loyalitas. Militan. Militan. Oke Pak. Jadi kalau udah satu darah, Tetap satu darah. baku hantam. Sikat. Sikat. Emang darah. Gimana kemarin? Rame gak? Apa tuh? Pendukung sana. gua Ih, itu lucu Pak. Asli kan aku video di samping ring Pak. Pas Rudy Agustin, wah rame. Pas Paris Fernandes, nggak ada supporternya kok bisa Pak? Ya ada 1-2 Pak. Iya. Maksudnya nggak rame lah. Ada. Aku denger itu, aku denger. Kok hening? Sampai MC-nya Pak berulang-ulang disebut nama Paris Fernandes, ditekenin lagi Paris Fernandes. Kalah aura. Kalah dukungan. Nggak tahu tuh Pak. Kira-kira kenapa tuh Pak ya? Bingung juga, pernah kandang dia ya? Iya. Berarti Rico berhasil ya? Iya. Udah datengin masa Pak. Anjir ya? PSAT datang. PSAT, satu darah. Pas aku keluar tuh Pak disalahkan. Lur, aku juga nggak tahu. Lur. Pas keluar tuh. Banyak ya pendukungnya? Gila ya? Ya support system gue udah luar biasa sih. Gue makasih banget sama Satu Darah, sama Satrate. Selalu mendukung, gokil banget sih. Militan orang ya. Militan sih, sampai di kandang musuh aja kalah aura. Iya, dikuasain dulu sama Luar biasa. Pendukung gue gila. Top lah. Ya mohon maaf kalau sekali lagi fight-nya mungkin tidak berkesan karena lawannya kan tantruman nih, baperan. Ya gue fight nggak pernah seperti itu. Iya Pak, gue tahu lo dari lama Pak dan ngikutin Pak. Ya gimana? Ya Dari udah. fight amatir lo aja nggak sejelek itu Pak. Nggak ada. Ya tergantung lawannya berarti kan. Itu pun dari teman-teman gue circle yang bukan combat sport tuh nanya, Bang Adi, aku mau nonton dong, beli tiketnya di mana? Nggak ada, lo biar punya duit berapapun mau beli tiketnya nggak ada. Iya, habis Sold ya. out. Iya. Dan itu sesak penuh Pak. Udah penuh itu? Itu cuan banget sih kemarin pas event Pak ya. Pastilah. Sesak penuh, table tuh terisi semua. Ya bagus lah. Akhirnya HSS cuan kan. Iya. Dan yang paling menarik lagi Pak, tiba-tiba Anda dapat gelar Uchiha Pak. Gue baru lihat tuh. Parah. Ya bagus, ada bonusnya kan. Jadi Uchiha. Mungkin fightnya lucu tapi ada bonus bagusnya untuk combat sport ya. Gue juga tadi nggak ngerti. Ini apa sih Uchiha Rudy gue nggak ngerti. Apa sih? Terus ada si Celos sama si Paris kan, pelukan. Terus gue tanya Celos, so diceritain dah ceritanya Uchiha. Gitu kok maksudnya. Oh iya paham. Uchiha itu kenapa? Kenapa lo sampai dikasih julukan Uchiha? Jadi kan ini Sama fight, netizen. fight ini gara-gara Celos sama Paris kan. Gua jadi fight kan. Akhirnya Jadi perang lah nih. Jadi perang lah. Jadi gara-gara fight ini pun akhirnya mereka jadi berdamai gitu. Pengorbanan lah kalau nggak salah seperti itu ceritanya ya. Jadi pengorbanan si Uchiha ini untuk nyelamatin desa Konoha katanya. Oh, dramatis banget. Dramatis banget. Gila nih Uchiha. Nyambung ya dramanya, cocok logi ya. Ada aja ya. Iya, Netizen tuh parah loh, ada aja. Disambung-sambungin, cocok-cocokin ya. Asli. Terus gue didandanin pakai jaket itulah, apa sih namanya yang di Naruto tuh? Jaket apa sih si Uchiha itu semua pada yang awan merah. Akatsuki. Iya, Akatsuki. baju Akatsuki. Adanya perang dingin antara Celos sama Paris. Akhirnya sekarang ya udah terjawab, sudah ternyata udah saling memaafkan. Ya. Celos Bagus. pun bisa datang. Bagus banget. Ya. Dan Celos pun statement kemarin dia bilang ya dia support fighter-fighter, dia support sanction yang dia founderin. Ya. Yang jadi foundernya UCC.
Dia datang karena dia bilang udah terlalu banyak orang yang mengambil keuntungan dari konflik dia sama Paris. Dan dia mau menepis bahwa nggak ada konflik, nggak ada masalah gitu. Ya. Menurut lo gimana, Pak? Kalau nggak ada konflik kayaknya kalau dicuekin gitu aja pasti ada lah sedikit lah. Ya cuman sekarang mungkin banyak yang ngambil keuntungan dari permasalahan itu. Jadi menurut gue ya Celos sudah mesti harus menepis itu ya bagus lah. Bagus. Untuk menyatukan netizen-netizen juga lah. Selama ini kan terlalu terbagi nih. Kubu HSS lah, kubu Beyond ya. Ya kalau bisa bersatu, saling menghargai, saling support ya bagus, keren. Keren. Terjadi fenomena yang lucu juga, Pak ya. Lucu ya. Damai. Jadi nih kedepannya bakal ada kolaborasi baku hantam HSS Beyond nggak nih, Pak? Ya mungkin ada, kenapa enggak? Diadu nih 3 nih. Ya nggak tahu kolaborasi seperti apa, antara mungkin diadu atau mungkin ya kolaborasi. Kalau bisa bagus, keren. Contoh terbukti kemarin kan HSS baku hantam, rame, bagus. Ya kita support aja lah. Fighter juga seneng. Persaingan juga bagus, sportif ya kan? Ya, sehat persaingan. Sehat. Oke, Pak. Nah, kita udah ngomong ngalor ngidul. Obrolan tongkrongan bapak-bapak banget lah. Kopinya tadi kita udah ngopi di kafe. Udah ngopi. Jantung udah berdebar-debar. Iya. Bapak-bapak nih. Udah bapak. Kita bikin prediksi lucu kali, Pak. Ronald Siahaan versus Putra Abdullah. Hati gue sih pengennya Ronald. Hati Ronald. Cuman ngelihat latihannya, perkembangannya kayaknya Putra lebih mendominasi ya. Dari segi latihan nih, Pak. Latihan, teknik. Jam terbangnya, Pak? Ronald ya jam terbang tapi di MMA. Kalau Putra emang dari kecil udah di Striking gitu, Muay Thai ya kan. Tinju kemarin. Kayaknya 55-45. 55-45 Ya. Tapi kalau dukung ya gue dukung Ronald lah. Indonesia. Pasti. Tapi kalau kita ngomongin logika realita gitu. Ya, Data statistik lah. Iya. Menurut data statistik 55. seorang dari Golden Boy, Putra Abdullah lebih unggul 5%. Iya. Berikutnya ada Fahri Kabilan. Fahri itu bagus, salah satu fighter yang gue suka nonton juga, gue seneng. Cuma kalau mainnya kayak kemarin, Kabilan. Kalau mainnya masih kayak kemarin ya, pukulannya nggak aktif, palanya juga kurang head movement, masih Kabilan. Kalau mainnya kayak kemarin. Jadi menurut analisa Korudi, Malaysia nih masih 2 unggul nih ya. Masih, kita nggak bisa pungkiri ya, skill fighter Malaysia itu bagus-bagus. Karena masih satu daratan sama Thailand. Yes, itu juga tandingnya banyak. Latihannya tinggal naik kereta nyampe Thailand. Bener. Kalau kita naik pesawat dulu. Masih serumpun lah, mereka enak banget. Yeah. Akses menuju Thailandnya tuh lebih mudah daripada Deket kita. banget. Betul. Ya, deket banget. Jadi ya udah tukar-tukaran fighter, tukar-tukaran pelatih enak banget di sana. Berikutnya lagi ada Haris Sofyan versus Jordan Boy. Ya, Haris Sofyan dong, juara baku hantam itu. Udah jelas di nasional juga. Tapi ya gue tetap respect sama Jordan Boy. Dia bagus, cuman kali ini lawan dia nih sangat berbahaya soalnya. Lawan Jordan Boy ini berbahaya nih. Ngeri ini Haris Sofyan lagi on fire-nya. Wah, lagi ganas. Dan Haris Sofyan ini kan hidupnya fokus, Pak. Emang di atlet doang. Ya. Ngelatih enggak. Ya udah jadi atlet aja. Setahu gue dari gue pertama kali kenal dia sampai saat ini dia udah punya anak, udah nikah. Masih jadi atlet gitu. Dia menurut gue dia salah satu, bukan salah satu ya, udah real. Mungkin top ya, top 3. Ya, bisa top 1 ya dia. Number one menurut Number gue. 1. Fighter Indonesia yang layak untuk jadi juara dunia ya dia nih. Sesuai prediksi gue juga, Iya, Pak. dia sih. Larry Sigu kemarin bikin nggak berkutik, Pak. Asli. Selain Larry Sigu juga udah berumur ya. Kemarin banyak yang prediksi Larry Sigu menang loh. Berarti belum kenal bolang loh. Belum ada bola. FOMO kayaknya tuh. FOMO. Banyak FOMO Pak di sini, Pak. Nah, kalau ini pegang Haris Sofyan ya. Haris Sofyan. Berapa persentasenya? 70 kayaknya nih. 70-30. 70%. Haris Sofyan bagus. Haris Sofyan bagus. Uncle Kong lawan Nidal. kakaknya juga Ya, itu. Bung Nidal ini orang baik banget. Baik banget. Baik banget. Posturnya lebih tinggi. Cuma kalau untuk skill ketajaman teknik tinju masih Uncle Kong.
Angga Kong. Masih Angga Kong. Gue masih megang Angga Kong kali ini. Basicnya apa sih si ini? Muay Thai, Oh, Muay Thai, bukan petinju. bukan petinju. Oh, kalau Angga Kong kan pure boxer memang dipelajarin kan, Iya, fokus ke fokusnya boxing aja boxing udah. dia. Berapa persen? 60-40 kayaknya nih. 60-40 ya. Ya itu tadi prediksi Ko Rudi tentang match Beyond 6. Beyond 6 kan? Beyond 6 Indonesia versus Malaysia 2. Yes. Seperti apa keseruannya nanti? Apakah prediksi dari Ko Rudi itu menjadi kenyataan? Tonton aja Beyond. Beli pay-per-view-nya datang. Ini gede tempatnya, Istora Senayan. Wah, ini enak nih ya. Gede. Beli pay-per-view-nya, support promotor-promotor Indonesia guys. Nggak ada salahnya promotor nyari untung lah. Iyalah. Kan banyak tuh komen-komen, wah ini mau nyari untung doang. Lah kalau nggak nyari untung bayar fighter dari Pakai mana? apa? Tapi Selos hebat sih. Orang daftar fight 800.000 mau daftar untuk fight tuh. Dia demi masuk Beyond ya kan. Iya, Demi demi acknowledge. Bagus. 800.000 kan? Pendaftaran Segitu, kemarin. iya. Wih, tinggi loh. Tetep aja orang penuh daftar. Hebat loh. Hebat, hebat. Ya udah jadi suatu brand number one lah. Iya ya. Indonesia. Hebat loh. Emang waktunya udah secara swasta tanpa dukungan pemerintah pun bisa. Bisa. Ya Ekosistem makanya bisa ya jalan dari gitu. kita-kita yang support. Kalau dari kita-kita aja, takut dia untung lah. Untungnya buat fighter-fighter juga, buat kalian nonton juga penggemar-penggemar. Kenapa nggak kita support ya? Dan terbukti kok memang fighter-fighter sekarang lebih sejahtera. Lebih sejahtera, Lebih pinter fighter-fighternya, nggak sembarangan ambil kontrak. benar. Iya kan? Jadi lebih menjual. Menjual. Nggak pakai anggaran negara guys, anggaran sendiri semua. Iya. Kok, nih gua mau bikin event di Medan. Namanya Medan Fight Night. Di lokasinya di Amavi. Di klub juga kayak Holy Wing Klub kemarin. Amavi namanya. Klub Amavi. Wah, keren dong. Kira-kira pecah nggak kok kalau gua bikin di sana kok? Tergantung promosi dong dan siapa yang fight di sana. Dan siapa yang fight? Yes. Gua akan bikin main eventnya Billy Pasulatan. Lawan? Ini kan lawannya nih kira-kira siapa nih yang bisa numbangin Billy Pasulatan? Gili. Soalnya selama ini tuh Billy ini berhasil menumbangkan fighter-fighter dari Medan. Pentolan-pentolan di Medan lah. Disikat semua mau disikat semua dari Billy dia. Pasulatan. Kira-kira siapa nih yang bisa menumbangkan Billy Pasulatan ini? Waduh. 7 loh udah. Pentolan-pentolannya udah tumbang ya? Iya, pentolan-pentolannya udah habis. Gue belum ngecek lagi nih. Ini mainnya rules apa? MMA. Waduh, MMA lagi. Udah nggak up to date MMA. Kita up to date. Terus ada lagi nih gua ambil Gideon Manurung. Ini siapa nih yang bisa ngimbangin Gideon? Kemarin Brando udah dibungkam. Udah buka. Wayan masih penasaran sih. Wayan. Wayan. Itu yang lagi kita orbitkan. Jadi Boleh lah, seru. Wayan ketemu Gideon Manurung. Seru, boleh. Tapi ini jangan MMA striking lah, jangan MMA gitu. MMA striking. Di One Fight ada kan? Ya pakai lah itu. Bisa boleh Gideon versus Wayan. Karena lebih menjual striking jujur aja. Saat ini emang yang digemari itu. Ya. Biar aja dari boxing sekarang fokus ke striking. Dan ada Mei Fang Ling, pernah denger nggak Mei Fang Oh Ling? iya, Mei Fang. Sering ketemu kok di event. Itu Di Bandung, kan Bandung. sensual banget tuh gayanya tuh. Oh dia main juga? Eh, Oke, bagus. Mainin aja. Ketemu influencer nanti. Influencer Medan siapa nih berani lawan si Mei Fang Fang Ling? Ling kayaknya pengalamannya lumayan untuk influencer fight. Iya. Udah berapa kali kayaknya ya. Udah sering fight dia. Mantap, Mei Fang Ling. Semangat. Mei Fang Ling. Menarik nggak fight cardnya tuh kok? Menarik, menarik. Terus ada Ananda Panjaitan yang main di Baku Hantam juga. Iya. Dia anak Sumut itu. Iya. Rame dia pendukung itu. Itu Lawan siapa? kocak juga itu. Lawan anak buahnya Brando Mawana. Ketemuin. Oke, boleh. Siapa namanya lupa aku. Ketemu anak buah Brando. Terus ada anak buah Alvin, si Jason. Jason ketemu anak buah Brando juga. Oke. Nah itu. Ya, Partainya. mainkan lah. Kalau di daerah-daerah harusnya sih lebih gampang untuk nyari tiket ya. Karena mereka kayak kurang banyak hiburan lah. Iya, butuh hiburan dia. Biasanya begitu. Iya. Nah ini yang aku belum ketemu si lawannya Ajul yang bisa ngimbangin Ajul di Amro Simbolon nih siapa? Iya, iya. Sebenarnya banyak sih ya. Cuman tim Baku Hantam ini lagi banyak ngirim fighter ke Warzone dan waktunya sama lagi. Baru 7 Desember kan. aku 7 Desember. Samaan banget. Warzone
6 dan 7 Desember. Wah, 2 hari lagi. 2 hari dia. Padahal nih, aku mau tarik juga teman-teman dari Baku Hantam ini untuk fight juga di sana gitu. Mungkin abis ini lah. Recall di kandang Iya. Medan gitu, temuin anak-anak Ini Medan. sebenarnya Cina aja nih udah nanyain untuk fighter. Gua kirim karena udah lagi pada tanding semua kan. Kita dapat link-link juga tuh Cina, Jepang, Malaysia. Emang industrinya lagi naik banget ya. Lagi naik banget. Iya, emang saatnya sih udah kita. Makanya teman-teman atlet tetap berlatih, ya tetap eksis. Jadi kita bisa lihat, kita panggil, main internasional. Pokoknya ya sayang sekali sih kalau nggak ada Warzone sih gue pasti main ke sana tuh. Udah kontrak duluan ya sama Warzone. Iya lah, udah berkali-kali nih kita balik. Udah diduluin sama Warzone ya. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa tanggal 7 Desember saksikan Medan Fight Night karena fightnya seru-seru nih. Dan saya kenal semua orangnya dari Billy, Gideon, Gideon lawan Wayan seru tuh ya. Terus ada Mei Fangling juga. Kayaknya anak-anak Medan sih wajib datang. Rasain sendiri serunya combat sport di klub nih. Wah, udah kayak fight club ya. Iya, sekarang udah eranya begitu. Iya lah. Sekelas One Pride pun sekarang udah di Klub ya? Klub. Iya kan? Iya lah. Yang bilang kasta tertingginya MMA di Indonesia aja di klub sudah. Sekarang di Jadi klub memang ya. udah adapt. Sekarang mau eranya ke arah situ. Dep ya. Nggak cuma nonton fight doang, tapi ada hiburan yang lainnya juga gitu. Thank you kok ya. Siap. Yaudah, gua udah jam segini. Gua mau ke rumah sakit dulu. Hah? Rumah sakit. Cek CT scan dulu. Ngapain? Lah kan kepala gue benjol nih, sakit. Pusing juga, pusing kemarin. Jadi gue takutnya kenapa-napa kan faktor U juga. Oke. Jadi gue mau check up CT scan lah. Tapi serem sih benturan belakang kepala ya. Ya 16 kali dipukulin kayak gitu. Kalau cuma sekali tapi pelan sih mungkin masih oke lah ya. Nah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa deh kok. Semoga siap. Yang gue serem tuh kayak yang Ada lagi atlet viral yang tuh. cacat gitu kan. Iya, yang dia baik-baik aja dipukulin belakang kepala jadinya jadi stroke seumur hidup. Nah itu dia yang gue takutin. Parah. Ya kan gue mesti jaga kepala juga gitu kan. Ini ribuan saraf loh. Wah yoi. Ini Kanan kiri lu pegang nih. Pegang. iya lagi. Nih. Nih. Ini gue nggak ada ya. Ini serius gue ngerasain ada benjolan-benjolan. Nah, yang tengah nih. Anjir, tiga titik. Anjir. Gitu lah. Agak pusing-pusing ya. Ya lumayan lah. Tidur ya gua pas gini sakit kan benjol juga kan. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa deh. Aman. Ya doain aja, siap. Jangan sampai nih. Aduh. Nggak sesederhana itu loh mukul belakang ini. Iya. Makanya. Ya lihat sendiri lah cuplikannya lah. Ya kan, nggak ngada-ngada. Oke, Mudah-mudahan nggak ada apa-apa deh. siap. Oke, thank you kok. Thank you dia.